X6 Pro ini emang lagi naik daun dengan segala kebuasannya. Tapi dari hasil tes performance yang gue lakuin lawan Poco F5 ini, ada dua hal yang bikin F5 ini tak tergoyahkan, yaitu habis itu, selain performance, gue juga bandingin duel ini dari berbagai aspek. Apakah X6 Pro bakal menang banyak? Kalau dari desain yang gue seneng dari F5 ini, modul kameranya nggak ada kotaknya lagi ya, minimalis gitu. Sedangkan X6 Pro, gue berasa desainnya kayak mundur ke masa lalu. Kurang sih buat gue. Untuk build quality, X6 Pro ini ada dua tipe bahan. Pertama vegan leather di warna kuning dan dua lainnya dari plastik. Sedangkan F5 semua variannya bermaterial plastik ya. Tapi ada dua finishing nih. Yang hitam itu glossy, magnet sidik jari banget, dan dua warna lainnya ada corak-corak gitu yang bikin sidik jari lebih tersamarkan. Untuk berat secara angka, F5 lebih enteng ya. Tapi kalau dipegang langsung gini, buat gua sih mirip aja. Terus buat feel genggam secara ketebalan sama-sama tipis. Tapi gripnya jelas lebih enak yang leather. Karena lebih lengket aja, dan build quality juga gua berasa lebih solid dibanding Poco F5. Buat X6 Pro versi non-leathernya, gue belum ada gambaran sih enakan mana sama yang F5. Dan gue ada rencana mau cobain juga. Semoga kesampaian nanti. Terus poin ini kasih ke siapa? Agak sulit sih. Secara desain gue lebih demen Poco F5. Tapi secara feel genggam dan build quality X6 Pro ya. So, untuk ini gue kasih imbang. Oh ya, disclaimer nih, ini menurut preferensi gua. Kalau teman-teman punya pendapat beda, jangan baper. Tinggal komen aja di bawah dan kasih tahu alasannya kenapa. Lanjut ke layar yang sama-sama berukuran 6,67 inch AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Terus udah dilindungi Gorilla Glass 5 juga. Kelebihan yang ada di Poco X6 Pro itu layarnya punya resolusi 1,5K dibanding Full HD Plus 1080p. Untuk peak brightness juga lebih tinggi loh, sampai 80% dari 1000 nits di F5 ke 1800 di X6 Pro. Terus lihat deh bezel sampingnya, lebih tipis di X6 Pro ya. Gue kira bezel di Poco F5 ini udah yang paling tipis, tapi ternyata bisa dirapetin lagi. Sedangkan dagu gue berasa mirip aja antara kedua HP ini. Terus kalau buat yang suka ngegame, layar dari Poco X6 Pro ini juga punya touch sampling 480Hz, 2 kali lipat lebih tinggi dari Poco F5. Ditambah lagi kalau kita aktifin mode game turbo, kita bakal dapat 2160Hz instant touch sampling yang bikin sentuhannya lebih responsif lagi. Cuman buat gua nggak terlalu berasa sih bedanya, mungkin karena bukan pro player juga kali ya. Oh ya, terakhir soal layar nih, ini mungkin banyak yang kepo juga, yaitu always on display-nya yang sama-sama mentok di 10 detik aja. Waduh, ini mah namanya always 10 second on. Jadi untuk layar, sudah pasti Poco X6 Pro menang telak, dan skor sementara 2-1. Oke, sekarang kita full tawuran chipset Dimensity 8300 Ultra yang ada di Poco X6 Pro, dan juga Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang ada di Poco F5. Seperti biasa, gue lakuin tes Antutu 6 kali, recording 4K, nonton YouTube, balapan download, Geekbench, rendering, sama 3D Mark. Dan langsung aja kedua HP ini ada di 100% dengan settingan dan connect di Wi-Fi yang sama. Update software udah yang paling baru, refresh rate 120Hz, dan mode performance-nya udah dinyalain. Dan buat menghemat waktu teman-teman, langsung aja gue sajiin hasil tes Antutu 6 kali berturut-turut yang hasilnya cukup di luar dugaan. Kita mulai dari stabilisasi yang terjadi penurunan performance sekitar 15%-an di X6 Pro dan cuma 2%-an di Poco F5. Dari suhu dan konsumsi daya pun X6 Pro lebih tinggi ya dibanding Poco F5. Rata-rata lebih panas 4 derajat dan baterai selisih 8%. Waduh, nggak bener nih. Tapi sebelum kita simpulin, yuk kita lanjutin tesnya. Next, recording 4K, yang hasilnya setelah 30 menit, X6 Pro punya konsumsi daya yang terpaut tipis di 1% aja. Sama dengan suhunya yang lebih tinggi 1 derajatan. Habis itu nonton YouTube 1080p selama 30 menit, dan hasilnya mirip sih, dengan suhu yang aman di 33 derajat. Dan baterai sama-sama berkurang 4%. Next, kita balik lagi ke benchmark. Sekarang jalanin Geekbench 6 yang hasilnya bikin kaget. Poco F5 bisa ngalahin semua skor X6 Pro, mau single ataupun multi-core. Untuk singlenya itu terpaut cukup jauh juga loh, sekitar 270 poin. Sedangkan suhunya tipis aja, sama-sama di 36 derajat, dengan konsumsi daya berkurang 2%.
Nah, terus kita ke tes yang banyak ditunggu juga nih sama teman-teman, yaitu download barengan dengan file yang sama di Google Drive sekitar 1 gigaan. Yang hasilnya, Poco F5 bisa kelar duluan ya. Habis itu nggak lama, sekitar 10 detik kemudian, X6 Pro kelar. Dan buat mengantisipasi komen-komen, Nggak adil bang, duluan F5 tuh pencetnya. oke, sabar, biar adil, gue download sekali lagi, tapi kali ini X6 Pro mulai duluan. Dan 3 detik setelahnya F5 jalan. Dan hasilnya tetap ya, Poco F5 bisa kelar duluan. Dan gue harus ngomong ini terus, kalau tes ini bukan buat tahu kecepatan download maksimal suatu HP. Tapi saat download barengan, siapa yang sedot lebih kuat? Sesuai kenyataan aja pas kita pakai barengan sama pengguna HP lainnya. Lanjut rendering KineMaster, yang editannya gue kasih scale dan satu filter, terus ekspor dalam 4K 30 fps. Untuk bitrate-nya gue mentokin dengan output file hampir 2 GB. Hasilnya, Poco F5 bisa kelar duluan, tapi tipis aja sih, 3-4 detik setelahnya X6 Pro juga kelar. Habis itu sebenarnya gue juga sempat mau render pakai CapCut ya, tapi sayangnya pas load file mesti compressing dulu, dan jujur gue nggak tahu kenapa, jadi gue batalin aja deh. Lanjut ke 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, yang mana Poco X6 Pro menunjukkan taringnya di sini dengan skor yang tinggi banget di 3000-an, selisih 1000 poin dari Poco F5. Cuman untuk stabilisasinya cukup keteteran ya di 66%. Kalau dilihat hasilnya cukup sejalan sih dengan tes 6 kali Antutu sebelumnya. Cuman untuk suhu terpaut tipis aja sekitar 1 derajat dengan konsumsi daya yang sama-sama berkurang 8%. Terus terakhir gimana performance gaming? Dari tes gua terakhir di Poco X6 Pro untuk Genshin Impact Highest 60 dapat FPS rata-rata yang nyaris sempurna di 58,4 FPS selama 20 menit main. Dan baterai berkurang 10% dengan suhu 44,5 derajat. Sedangkan Poco F5 karena baru aja upgrade ke HyperOS dari MIUI, biar lebih valid, gue tes ulang lagi ya. Dan dapat FPS rata-rata di 55,4 dengan settingan dan durasi yang sama yaitu 20 menit. Untuk baterai pun sama-sama berkurang 10% ya, sedangkan suhunya 43,2 derajat, terpaut 1 derajat lebih adem dari X6 Pro. Jadi poin ini buat siapa? Sebenarnya cukup ketat sih, beberapa hal X6 Pro lebih baik, tapi hal lainnya F5 lebih baik. Cuman poin ini tetap gue kasih ke X6 Pro karena balik lagi ke hasil pengetesan gaming yang emang lebih baik dia. Buat benchmark plus minus, Antutu dan 3D Mark lebih baik di X6 Pro, tapi Geekbench dan overall stabilisasi lebih baik di Poco F5. Buat baterai terlihat jelas ya dari tes beruntun tadi, Poco F5 masih punya 9% lebih banyak dari X6 Pro. Dan poin ini jelas didapat oleh F5. Cuma kalau kita kesampingin tes 6 kali Antutu tadi, sebenarnya untuk konsumsi dayanya mirip ya antara kedua HP ini. Termasuk gamenya juga yang sama-sama berkurang 10% selama 20 menit main. Dan kalau mau lebih valid lagi, sebenarnya ya mesti dibikin konten sehari bersama X6 Pro sih. Kira-kira setuju nggak? Kalau emang worth it buat gue bikin, coba kita kejar like video ini sampai 8.000 yuk, biar gue juga makin semangat bikinnya. Thank you. Oke, buat kamera inti-intinya aja ya, kalau overall X6 Pro punya foto yang lebih cerah dibanding F5. Mulai dari ultra wide dengan tone warna yang agak warm, mendekati natural sih. Sedangkan F5 lebih ke cool. Habis itu buat lensa wide 1 kali, kayak yang udah gue bilang sebelumnya masih warm, tapi cenderung ke hijauan. Poco F5 masih cool, tapi lebih gelapan dikit, jadi berasa mendung gitu. Kalau disuruh pilih, gue lebih suka X6 Pro. Lanjut ke selfie, yang mana muka gue agak soft ya di X6 Pro, dan cenderung lebih pucet juga. Kebalikan sama F5 yang lebih tajam, walaupun warna kulit muka gue terlalu coklat di sini. Cuma untuk pencahayaan yang pas, X6 Pro ini bisa menghasilkan gambar yang baik juga. Nah, sekarang kita ke video yang karakter warna mirip kayak fotonya ya. Di X6 Pro lebih cerah dan warm. Terus ijo-ijonya masih berasa buat kondisi tertentu. Sedangkan F5 juga sama, lebih ke cool dia. Buat dynamic range sedikit lebih baik di X6 Pro. Bisa dilihat langit di depan ini. Next kita ke selfie video yang sama juga sih secara warna dengan fotonya. Terus punya dynamic range yang sedikit lebih baik di X6 Pro. Bisa terlihat dari langit dan gedung di belakang. Oh ya, buat yang sering tanya bisa pindah lensa atau enggak saat recording, di X6 Pro bisa ya. Tapi di resolusi 1080p aja. Sedangkan Poco F5 nggak bisa sama sekali. Terus untuk resolusi video sama-sama mentok di 1080p 60 selfie dan 4K 30 lensa wide 1 kali.
Betul guys, kalau kalian suka video-video di channel ini dan belum subscribe, jangan lupa bantu subscribe ya, biar tahun ini gue cepet-cepet 1 juta subscriber. Thank you. Buat stabilisasi overall mulus ya, cuman ada sedikit endut-endutan gitu. Kayaknya sih dari hentakan langkah kaki kita di kedua HP ini. Kalau selfie sama-sama mulus, kecuali untuk 60 fps-nya, stabilisasi di F5 mati, jadi goyang gitu. So, udah bisa disimpulin lah ya, overall poin ini gue kasih ke Poco X6 Pro. Untuk spesifikasi lainnya, satu hal yang menurut gue cukup wah yaitu fingerprint dalam layar di Poco X6 Pro berbanding power button di F5. Habis itu buat IP rating, Poco X6 Pro sedikit lebih unggul dengan IP54 berbanding IP53 di F5. Kelebihannya itu kemampuan dalam menahan tekanan airnya lebih baik ya dibanding IP53. Oh ya, untuk OS, secara bawaan, Poco X6 Pro itu udah dapat HyperOS berbasis Android 14. Sedangkan Poco F5 awalnya itu di MIUI berbasis Android 13. Tapi udah bisa di-upgrade ke HyperOS Android 14. Sedangkan yang gak kalah penting nih, tentang software update yang jauh lebih lama di X6 Pro. Sampai 3 tahun OS update dan 4 tahun security. Kalau Poco F5 cuma 2 tahun OS update ya dan 3 tahun security. Itu pun udah kemakan setahun, jadi tinggal setahun lagi. Tapi ada yang lebih unggul loh dari Poco F5, yaitu buat para pecinta lobang. Masih adanya jack audio 3,5 mili. Sedangkan di X6 Pro kalian butuh dongle ke USB-C buat colokin 3,5 mili jacknya. Atau ya pakai TWS. Selain itu, kedua HP ini udah sama-sama 5G, dual speaker juga yang dibekali Dolby Atmos. Terakhir vibrationnya harus gue bilang X6 Pro lebih enak sih, lebih bulat aja gitu getarannya dibanding Poco F5 yang masih berasa kayak ada getaran-getarannya bar gitu. Dan ya lagi-lagi Poco F5 kehilangan poin di sini. Oke, dari hasil tes tadi, terutama performance, terlihat ya kalau Poco X6 Pro punya power yang lebih besar dari F5. Cuman ada efek sampingnya nih, dan dua hal ini yang juga bikin F5 lebih unggul, yaitu stabilisasi dan suhu yang lebih rendah. Sehingga baterai di Poco F5 itu lebih awet. Cuman sekali lagi ingat, ini dengan kondisi tes yang benar-benar digeber. Untuk tes-tes normal kayak recording, selisih 1% aja. Terus nonton YouTube, Geekbench, download, rendering, 3D Mark, konsumsi dayanya sama kok. Untuk suhunya pun paling tinggi itu terpaut 1-2 derajat aja. Dan sebenarnya ada satu hal lagi sih yang bikin gue penasaran, yaitu material backnya yang leather ini di X6 Pro. Kemungkinan besar ya bisa berpengaruh sama suhunya yang lebih tinggi karena pembuangan panasnya yang nggak sebaik plastik ataupun kaca. Tapi jujur gue nggak punya data ya buat buktiin ini. Semoga nanti gue ada kesempatan buat bandingin langsung dan update ke teman-teman. Terus terlepas performance tadi, apa aja keunggulan dari X6 Pro? Desain dan feel subjektif sih buat tiap orang. Dari sisi layar, touch samplingnya lebih besar dan juga instant touch samplingnya. Walaupun jujur gue nggak bisa bedain sih. Habis itu untuk performance dan baterai udah dijelasin tadi. Kalau kamera emang lebih baik sih, tapi buat gue bukan hal utama juga. Dan terakhir fingerprint dalam layar sama software update-nya sih itu nendang banget. Oh ya terakhir, harga. Dan ini kayaknya bikin nyesek sih. Poco F5 kemarin tuh di kisaran 5-5,5 juta. Udah storage mentok di 256 GB. Tapi Poco X6 Pro dibanderol dengan harga 4,3 juta 8 plus 256 dan 5,2 juta 12 plus 512. Terus, bocoran yang sempat gue lihat di internet, katanya yang keluar cuma 12 plus 512. Dan harganya di bawah 5 juta. Kalau ini benar, nggak tahu juga gue mau ngomong apa lagi. Selamat berburu dan buat harga pastinya nanti gue share link di bawah.